Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursyid dari kelas D, Prodi Sistem Informasi, NIM 2021-53144. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menuliskan jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum ini berasal dari tugas semester sebelumnya, yaitu jurnal umum tentang salon Eliza. Yang pertama adalah pada tanggal 20 Oktober 2000, pada tanggal 11 Oktober 2020. Yang pertama adalah modal awal dari Eliza untuk salon Eliza sebesar 10 juta rupiah. Modal ini masuk ke dalam debit sebesar 10 juta dan modal sebesar 10 juta masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 12 Oktober 2020, Eliza meminjam uang sebesar 1 juta rupiah pada bank sehingga kas bertambah sebesar 1 juta rupiah. Masuk ke dalam kas 1 juta rupiah ditulis di debit, hutang bank ditulis di kredit sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 13, Eliza mendapatkan tambahan dana atau pembayaran dari jasa rias tunai sebesar Rp600.000 sehingga kas bertambah di debit sebesar Rp600.000 dan kredit juga bertambah Rp600.000. Pada tanggal 14, Eliza mendapatkan jasa rias kredit sehingga tertulis di jurnal umum tersebut adalah piutang usaha sebesar 2 juta rupiah masuk ke dalam debit dan pendapatan usahanya masuk ke dalam kredit sebesar 2 juta rupiah juga. Tanggal 15, beban gaji sebesar Rp100.000 masuk ke dalam debit. Beban gaji masuk ke dalam debit dan kas masuk ke dalam kredit sebesar Rp100.000 dikarenakan untuk pembayaran beban gaji tersebut, sehingga uang di dalam kas salon Eliza berkurang sebanyak Rp100.000. Untuk pada tanggal 16, Eliza mengambil prive-nya sebesar Rp200.000 sehingga prive masuk ke debit sebesar Rp200.000 dan kas berkurang masuk ke kredit sebesar Rp200 sama karena pengurangan nominal dari uang yang ada di dalam kas sebesar Rp200.000. Setelah itu seluruhnya kolom debit dan kredit dijumlahkan, debit sendiri dan kredit sendiri, seluruhnya dijumlahkan harus sama antara debit dan kredit. Jikalau sudah sama berarti bulan tersebut sudah benar. Di sini tertulis debit sebesar Rp13.900.000 dan kredit Rp13.900.000. Untuk selanjutnya adalah bulan November pada tanggal 2 tahun 2020. Yang pertama adalah pembelian peralatan sebesar Rp2 juta sehingga peralatan tersebut masuk ke dalam debit dan kas berkurang sebesar Rp2 juta. Selanjutnya adalah Eliza mendapatkan jasa rias tunai sebesar Rp800.000 sehingga kas masuk ke dalam debit sebesar Rp800.000 dan jasa rias tunai tertulis Rp800.000 ke kredit. Selanjutnya juga sama pada tanggal 10 November 2020 mendapat jasa rias tunai sama dengan pada tanggal 5 November 2020. Selanjutnya adalah tanggal 25 November 2020, yaitu beban gaji sebesar Rp100.000 sehingga
ditulis beban gaji masuk ke dalam debit sebesar Rp100.000 dan kas berkurang sehingga tertulis di kredit sebesar Rp100.000. Pada tanggal 28 November 2020, beban listrik Eliza membayar beban listrik dan air sebesar Rp100.000 sehingga tertulis di jurnal umum beban listrik dan air masuk ke dalam kredit sebesar Rp100.000 dan kas masuk ke kredit karena berkurang sebesar Rp100.000. Kembali lagi untuk bulan kedua atau bulan November ini antara debit dan kredit dijumlahkan sehingga balance. Jadi keseluruhan dari yang tertulis di sini debit sebesar Rp3.800.000 dan kredit sebesar Rp3.800.000 sehingga jurnal pada bulan November 2020 balance dan benar. Selanjutnya kita ke bulan Desember 2020. Pada tanggal 2 Desember 2020, Eliza membeli peralatan sebesar Rp1 juta sehingga peralatan masuk ke dalam debit sebesar Rp1 juta dan kas berkurang sebesar Rp1 juta sehingga masuk ke dalam kolom kredit. Pada tanggal 8, penambahan modal dari Eliza ke salonnya sebesar Rp500.000 sehingga kas bertambah Rp500.000, maka kas tersebut tertulis di debit dan modal bertambah juga tertulis di kredit sebesar Rp500.000. Pada tanggal 11 Desember 2020, kas bertambah Rp1 juta dikarenakan pendapatannya dari jasa rias tunai sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 18 Desember, kembali lagi Eliza mendapatkan jasa rias kredit sehingga tertulis di jurnal ini menjadi piutang usaha sebanyak Rp800.000 dan pendapatan usaha masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp800.000. Pada tanggal 20, Eliza melunasi utangnya kepada bank sebesar Rp1 juta sehingga pelunasan utang masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp1 juta dan kas berkurang sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 25, beban gaji pada seluruh karyawannya sebesar Rp100.000 sehingga masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp100.000 dan kolom kredit kasnya masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp100.000. Pada tanggal 28, beban listrik dan air dibayarkan sebesar Rp100.000 sehingga pada kolom debit dituliskan beban listrik dan air dan pada kolom kredit dituliskan kas sebesar Rp100.000. Setelah dijumlahkan semuanya, pada bulan Desember 2020 jumlah dari debit keseluruhan adalah Rp4.500.000 dan kredit sebesar Rp4.500.000. Masuk ke dalam bulan Januari 2021, pada tanggal 2 Januari 2021 pembelian peralatan sebesar Rp1 juta sehingga penulisan peralatan masuk ke debit sebesar Rp1 juta dan kas berkurang sebesar Rp1 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2021 pendapatan Eliza bertambah sebesar Rp1 juta sehingga masuk ke dalam kas dituliskan ke dalam debit sebesar Rp1 juta dan jasa rias tunai tertulis di kredit sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 8, kas bertambah sebesar Rp1 juta karena mendapatkan pendapatan dari jasa rias tunai sebesar Rp1 juta sehingga kas masuk ke dalam debit dan seperti pada tanggal 5 jasa rias tunai masuk ke dalam kolom kredit.
Pada tanggal 25 beban gaji sebesar Rp100.000, sehingga beban gaji dimasukkan ke dalam kolom debit sebesar Rp100.000 dan kas berkurang sehingga dimasukkan ke dalam kolom kredit sebesar Rp100.000. Pada tanggal 28 Eliza membayarkan beban listrik dan airnya sebesar Rp100.000 sehingga debit masuk sebesar Rp100.000 tertulis beban listrik dan air, dan kasnya berada di kolom kredit sebesar Rp100.000. Setelah dijumlahkan keseluruhan pada bulan Januari 2021 sebanyak dari debit sebanyak Rp3.200.000 dan dari kolom kredit sebanyak Rp3.200.000. Selanjutnya pada bulan Februari 2021 pada tanggal 2 pembelian peralatan sebesar Rp1 juta sehingga masuk ke dalam debit sebesar Rp1 juta dan kas berkurang sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 5 Eliza kembali berhutang kepada bank sebesar 5 juta sehingga kekayaan dari saldo Eliza masuk sebesar 5 juta. Kas berkurang, kas juga masuk ke kredit sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 8 bertambah lagi kas dari salon Eliza sebesar Rp2 juta sehingga kas masuk ke dalam kolom debit sebesar 2 juta dan jasa rias tunai masuk ke dalam kolom kredit sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 10 terdapat beban servis yaitu sebesar Rp800.000 sehingga beban servis tersebut tertulis di kolom debit sebesar Rp800.000 dan kas sebesar Rp800.000 di kolom kredit. Pada tanggal 25 beban gaji sebesar Rp100.000 di kolom debit dan kas sebesar Rp100.000 karena berkurang di kolom kredit. Dan pada tanggal 28 beban listrik dan air masuk ke dalam debit sebesar Rp100.000 dan kas berkurang sebesar Rp100.000. Sehingga keseluruhan dari bulan Februari tahun 2021 jumlahnya dari kolom debit sebesar Rp9 juta dan pada kolom kredit Rp9 juta juga. Maka pada bulan ini juga balance. Masuk ke bulan terakhir yaitu bulan Maret 2021 pada tanggal 2 pembelian peralatan sebesar Rp1 juta sehingga masuk ke debit sebesar Rp1 juta dan kas berkurang sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 5 beban pembuatan plang atau bisa disebut juga beban lain-lain atau beban-beban sebesar Rp500.000 masuk ke dalam kolom debit dan kas berkurang sebesar Rp500.000 masuk ke dalam kolom kredit. Pada tanggal 9 pembayaran jasa rias tunai sebesar Rp1 juta sehingga kas masuk sebesar Rp1 juta dan jasa rias tunai tertulis di kolom kredit sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 25 pembayaran gaji sebesar Rp100.000 sehingga beban gaji tertulis di kolom debit sebesar Rp100.000 dan kas tertulis di kolom kredit sebesar Rp100.000. Pada tanggal 28 pembayaran beban listrik dan air sebesar Rp100.000 sehingga beban listrik dan air dibayarkan masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp100.000 dan kas berkurang sebesar Rp100.000. Jumlah keseluruhan dari bulan Maret 2021 adalah pada kolom debit sebesar Rp2.700.000 dan pada kolom kredit Rp2.700.000. Maka keseluruhan jurnal umum ini dapat dinyatakan balance dan benar. Masuk ke buku besar. Yang pertama adalah penulisan kas. Di bagian pojok kiri atas adalah nama akun, yaitu kas sendiri. Dan di
bagian pojok paling kanan adalah nomor akun. Di setiap nama akun memiliki nomor akun tersendiri. Contohnya adalah kas dengan nomor akun 111. Di sini tertuliskan pada tanggal 11 Oktober 2020 adalah modal awal dari salon Eliza sebesar Rp10.000. Ini adalah referensi yaitu dari Jurnal Umum halaman 1. Masuk ke dalam debit sebesar Rp10 juta kredit kosong. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 Eliza utang kepada bank sebesar Rp1 juta sehingga kas kembali bertambah sebesar 1 juta sehingga masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 13 Eliza mendapatkan jasa rias tunai sebesar Rp600.000 sehingga masuk ke dalam kolom debit bertambah menjadi Rp600.000. Pada tanggal 15 pembayaran gaji sebesar Rp100.000 sehingga kas dari salon Eliza berkurang sebesar Rp100.000, maka penulisan dari beban gaji tersebut akan dimasukkan ke dalam kolom kredit sehingga keseluruhan dikurangi dengan Rp100.000 untuk pembayaran beban gaji. Dan selanjutnya adalah price sebesar Rp200.000 atau pengambilan hak milik dari Eliza sendiri sebesar Rp200.000 dimasukkan ke dalam kredit karena kas berkurang sebesar Rp200.000 sehingga saldo akhir yang didapat adalah Rp11.300.000. Pada bulan kedua yaitu bulan November 2020 pada tanggal 2 pembelian peralatan sebesar Rp2 juta sehingga masuk ke dalam kolom kredit karena kas berkurang. Dan pada tanggal 5 November 2020 Eliza mendapatkan jasa rias tunai sebesar Rp800.000. Pada tanggal 10 November 2020 kembali lagi mendapat jasa rias tunai sebesar Rp800.000. Dan pada tanggal 25 pembayaran gaji sebesar Rp100.000 masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp100.000 dan beban listrik dan air sebesar Rp100.000 pada tanggal 28 November 2020 sehingga saldo akhir keseluruhan dari bulan November 2020 pada akun kas sebesar Rp600.000. Masuk ke dalam bulan Desember 2020 pada tanggal 2 pembelian peralatan sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 8 Desember 2020 modal masuk sebesar Rp500.000. Pada tanggal 11 Desember 2020 mendapatkan jasa rias tunai sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 20 Desember 2020 hutang usaha sebesar Rp1 juta masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 25 pembayaran gaji sebesar Rp100.000 sehingga masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp100.000. Dan pada tanggal 28 Desember 2020 pembayaran listrik dan air sebesar Rp100.000 sehingga keseluruhan saldo akhir dari bulan Desember sebesar Rp700.000 untuk akun kas. Selanjutnya adalah tanggal bulan Januari tahun 2021. Pada tanggal 2 Januari 2021 pembelian peralatan sebesar Rp1 juta masuk ke dalam kolom kredit. Pada tanggal 5 Januari pendapatan bertambah dari jasa rias tunai sebesar Rp1 juta dan pada tanggal 8 juga bertambah sebesar Rp1 juta sehingga semuanya masuk ke dalam kolom debit. Pada tanggal 25 pembayaran gaji karyawan sebesar Rp100.000 masuk ke dalam kolom kredit dan beban listrik dan air pembayaran
sebesar 100.000 masuk ke dalam kolom kredit, sehingga keseluruhan dari saldo akhir pada bulan Januari 2021 sebesar Rp800.000. Masuk ke bulan Februari tahun 2021 pada tanggal 2, pembelian peralatan sebesar Rp1 juta, kas berkurang sebesar 1 juta. Pada tanggal 5, utang bank sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 8, jasa rias tunai masuk sebesar Rp2 juta. Pada tanggal 10 Februari, beban servis sebesar Rp800.000 sehingga masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 25, beban gaji masuk keluar sebesar Rp100.000, jadi masuk ke kolom kredit sebesar Rp100.000. Pada tanggal 28, beban listrik dan air sebesar Rp100.000 sehingga masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp100.000, sehingga saldo akhir pada bulan Februari tahun 2021 sebanyak Rp5 juta. Pada bulan Maret 2021 pada tanggal 2, pembelian peralatan sebesar Rp1 juta masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp1 juta. Setelah itu pada tanggal 5, beban pembuatan plank sebesar Rp500.000 masuk ke dalam kolom kredit sehingga bertambah saldo di kredit sebesar Rp1.500.000. Pada bulan Maret tanggal 9, pendapatan sebesar Rp1 juta dari jasa rias tunai, sehingga dari kolom kredit Rp1.500.000 dikurangi dengan Rp1 juta sehingga saldo pada tanggal 9 sebesar Rp500.000, ditambah lagi dengan pada tanggal 25 pada beban gaji sebesar Rp100.000 masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp1.000 sehingga kolom kredit sebesar Rp600.000. Dan pada tanggal 28, pembayaran listrik dan air sebesar Rp1.000 masuk ke dalam kolom kredit sehingga saldo akhir dari pada bulan Maret tahun 2021 sebesar Rp700.000. Masuk ke nama akun yang kedua, yaitu akun modal dengan nomor akun 300 pada tanggal 11 Oktober 2020. Investasi pemilik atau modal awal dari pemilik sebesar Rp10 juta masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp10 juta. Selanjutnya pada tanggal Desember 2020 pada tanggal 8, kembali lagi memberikan modal kepada salonnya sebesar Rp500.000 sehingga masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp500.000. Masuk ke akun hutang yang bernomor akun 200 pada tanggal 12 Oktober tahun 2020 dengan kredit Rp1 juta. Hutang sebesar Rp1 juta dari bank sehingga masuk ke kolom kredit sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 5 Februari 2021, kembali lagi Eliza meminjam uang sebesar Rp5 juta sehingga debit bertambah Rp5 juta. Selanjutnya adalah di akun piutang usaha sebesar yang bernomor akun 112 pada tanggal 14 Oktober tahun 2020, debit bertambah Rp20.000 karena mendapatkan jasa rias kredit sebesar Rp2 juta sehingga masuk ke debit Rp2 juta. Dan pada tanggal 18 Desember 2020 kembali lagi mendapatkan jasa rias kredit sebesar Rp800.000 sehingga masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp800.000.
Selanjutnya adalah akun pendapatan usaha. Pada tanggal 14 Oktober 2020 mendapatkan 2 juta rupiah masuk ke dalam kolom kredit sebesar 2 juta rupiah, dan pada tanggal 18 Desember 2020 mendapatkan 800 ribu rupiah sehingga masuk ke dalam kolom kredit sebesar 800 ribu rupiah. Akun selanjutnya yaitu adalah beban gaji, yaitu dengan nomor akun 511 pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan debit 100 ribu rupiah sehingga dengan pembayaran 100 ribu rupiah sehingga masuk ke dalam kolom debit sebesar 100 ribu rupiah. Pada tanggal 25 November 2020 pembayaran gaji juga sebesar 100 ribu rupiah sehingga masuk ke dalam kolom debit sebesar 100 ribu rupiah. Pada tanggal 25 sebesar 100 ribu rupiah, dan juga pada tanggal 25 Januari, 25 Februari, dan juga 25 Maret pembayaran seluruhnya sebesar 100 ribu rupiah sehingga masuk ke dalam kolom debit sebesar 100 ribu rupiah. Prive atau harta kepemilikan pribadi sebesar 200 ribu rupiah diambil pada tanggal 16 Oktober 2020 sebesar 200 ribu rupiah sehingga masuk ke dalam kolom debit sebesar 200 ribu rupiah. Kemudian pembelian peralatan pada tanggal 2 November 2020 pembelian sebesar 2 juta rupiah masuk ke kolom debit sebesar 2 juta rupiah. Setelah itu pada tanggal 2 Desember 2020 pembelian peralatan sebesar 1 juta rupiah masuk ke dalam kolom debit sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 2 Januari 2021 pembelian peralatan sebesar 1 juta rupiah masuk ke dalam kolom debit sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 2 Februari 2021 pembelian peralatan sebesar 1 juta rupiah sehingga masuk ke dalam kolom debit sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 2 Maret 2021 pembelian peralatan juga pada tanggal 2 Maret 2021 sebesar 1 juta rupiah masuk ke dalam kolom debit sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya adalah jasa rias tunai. Pada tanggal 13 Oktober 2020 mendapatkan pendapatan sebesar 600 ribu rupiah sehingga masuk ke dalam kolom kredit sebesar 600 ribu. Pada tanggal 5 dan 10 November 2020 mendapatkan penambahan sebesar 800 ribu rupiah per bulannya di bulan 5 dan 10 sehingga masuk ke dalam kolom kredit sama-sama masuk di nominal 800 ribu rupiah. Pada tanggal 11 Desember 2020 pembelian secara kredit sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 11 Desember 2020 pendapatan jasa rias tunai sebesar 1 juta rupiah masuk ke dalam kolom kredit sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 5 dan 8 Januari 2021 mendapatkan jasa rias tunai sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 8 Februari 2021 mendapatkan 2 juta rupiah masuk ke dalam kolom kredit sebesar 2 juta rupiah. Dan pada tanggal 9 Maret 2021 mendapatkan jasa rias tunai sebesar 1 juta rupiah masuk ke dalam kolom kredit sebesar 1 juta rupiah. Untuk selanjutnya adalah akun beban listrik dan air. Pada tanggal 28 November 2020 debit sebesar 100 ribu rupiah masuk ke kolom debit sebesar 100 ribu rupiah.
pada tanggal 28 Desember, 28 Januari, 28 Februari, dan 28 Maret pembayaran beban listrik dan air sebesar Rp100.000 sehingga keseluruhan masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp100.000. Masuk ke akun utang usaha dengan bernomor 211 pada tanggal 20 Desember 2020 pembayaran hutang usaha sebesar Rp1 juta pada bank masuk ke debit sebesar Rp1 juta. Selanjutnya adalah masuk ke akun beban-beban pada nomor akun 500 pada tanggal 10 Februari 2021 pembayaran beban servis sebesar Rp800.000 masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp800.000 dan pada tanggal 5 Maret 2021 pembuatan plank masuk ke kolom debit sebesar Rp500.000. Selanjutnya adalah pembuatan neraca saldo. Sebelumnya keseluruhan buku besar ini adalah penjabaran dari jurnal umum yang ada di awal ini, sehingga jikalau ada kesalahan dari buku besar berarti jurnal umum ini juga ada beberapa kesalahan. Masuk ke yang terakhir adalah pembuatan neraca saldo, saldo neraca saldo. Pada periode Oktober 2020 ada 4 kolom, yaitu nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Bagaimana kita mencari nomor akun? Kita dapat mencari di Google atau dimanapun, di mesin pencari apapun. Ada cukup banyak nomor akun di sini. Dan ini belum terlalu lengkap, mungkin bisa dicari selain yang ada di jurnal ini jika ada akun-akun yang lain. Lanjut ke periode Oktober 2020. Yang pertama adalah nama akun, yaitu kas dengan nomor akun 111 masuk ke dalam debit sebesar Rp11.300.000 dan modal masuk ke dalam kredit sebesar Rp10 juta, utang bank masuk sebesar Rp1 juta, jasa rias tunai masuk ke dalam kredit sebesar Rp600.000, piutang usaha sebesar Rp2 juta masuk ke dalam kolom kredit, dan pendapatan masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp2 juta, beban gaji masuk ke dalam debit sebesar Rp100.000, dan price sebesar Rp200.000 masuk ke dalam kolom kredit. Jika keseluruhan dijumlahkan, seharusnya memiliki nilai yang balance atau sama, sehingga di kolom kredit terdapat jika dijumlahkan keseluruhan sebanyak Rp13.600.000 dan di kolom kredit sebesar Rp13.600.000. Pada bulan kedua yaitu bulan November 2020, kas sebesar Rp600.000 masuk ke dalam kredit, pembelian peralatan sebesar Rp2 juta masuk ke dalam kolom debit, jasa rias tunai masuk ke dalam kolom kredit, dan lagi jasa rias tunai masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp800.000, pembayaran beban gaji sebesar Rp100.000 masuk ke dalam kolom debit, beban listrik dan air masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp100.000, sehingga keseluruhan dijumlahkan sebesar Rp2.200.000. Maka neraca saldo pada bulan November 2020 balance. Masuk ke periode Desember 2020, kas sebesar Rp700.000 masuk ke dalam kolom kredit, peralatan sebesar Rp1 juta masuk ke dalam kolom kredit debit, modal sebesar Rp500.000 masuk ke dalam kolom kredit, jasa rias tunai masuk ke
ke dalam kolom kredit sebesar Rp1.000.000. Piutang usaha masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp800.000. Pendapatan usaha sebesar Rp800.000 masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp800.000. Hutang usaha sebesar Rp1.000.000 masuk ke dalam kolom debit. Beban gaji sebesar Rp100.000 masuk ke dalam kolom debit, dan beban listrik dan air masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp100.000. Jika dijumlahkan keseluruhan, maka jumlahnya adalah sama-sama Rp3 juta. Maka neraca saldo pada bulan Desember 2020 balance dan benar. Masuk ke bulan Januari 2021, kas sebesar Rp800.000 masuk ke dalam debit. Peralatan masuk ke dalam debit sebesar Rp1 juta. Jasa rias tunai masuk ke dalam kredit sebesar Rp1 juta. Jasa rias tunai lagi masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp1 juta. Beban gaji sebesar Rp100.000 masuk ke dalam debit. Beban listrik dan air sebesar Rp100.000 masuk ke dalam debit. Jika dijumlahkan keseluruhan sebesar Rp2 juta, maka neraca saldo pada bulan Januari 2021 benar dan balance. Masuk ke bulan Februari 2021, kas sebesar Rp5 juta masuk ke dalam kredit sebesar Rp5 juta. Peralatan sebesar Rp1 juta masuk ke dalam kolom debit. Hutang bank masuk ke dalam kolom debit sebesar Rp5 juta. Jasa rias tunai masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp2 juta. Beban servis sebesar Rp800.000 masuk ke dalam kolom debit. Beban gaji sebesar Rp100.000 masuk ke dalam kolom debit. Beban listrik dan air sebesar Rp100.000 masuk ke dalam kolom debit. Jika dijumlahkan seluruhnya sebesar Rp7 juta. Pada neraca saldo terakhir pada bulan Maret 2021, pembayaran kas sebesar Rp700.000 masuk ke dalam kolom kredit. Perlengkapan sebesar Rp1 juta masuk ke dalam kolom debit. Pembuatan plang sebesar Rp500.000 masuk ke dalam kolom debit. Jasa rias tunai masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp1 juta. Beban gaji sebesar Rp100.000 masuk ke dalam kolom debit. Beban listrik dan air sebesar Rp100.000 masuk ke dalam kolom debit, sehingga keseluruhan sebesar Rp1.700.000. Maka pada bulan Maret 2021 keseluruhan neraca saldo benar dan balance. Jikalau ada permasalahan seperti ketidakbalancean antara debit dan kredit, seperti contoh debit sebesar Rp7 juta tetapi kredit hanya Rp5 juta, maka ada kesalahan penginputan di buku besar yang tadi. Jadi kita harus mencari kesalahan tersebut satu persatu agar neraca saldo ini benar-benar benar dan balance. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.